teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Fania Fetriani. Bagi yang baru melihat video ini, yuk kenalin, nama aku Fania. Kali ini aku akan membacakan cerita lagi nih guys. Cerita anak dan Putri Salju dan 7 kurcaci. Ya udah, daripada kita berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari aku. Dan maaf juga ya guys kalau rada berisik, soalnya ini azan dohar ya, bukan azan juga sih, qiraat. Ya udah, daripada kita berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang putri dengan rupa yang sangat cantik. Putri ini bernama Putri Salju. Selain cantik, Putri Salju pun dikenal sebagai seorang yang sangat baik dan ramah pada orang di sekitarnya, dan bahkan pada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Lalu, pada suatu hari, saat Putri Salju sedang keluar dan berjalan-jalan di sekitar hutan, ia bertemu dengan seorang pangeran. Mereka berdua pun berkenalan, dan mereka semakin dekat ya. Tanpa mereka berdua sadari, ratu yang jahat sedang mengawasi mereka berdua. Ratu ini sangat jahat dan ia tidak suka dengan Putri Salju karena ia merasa iri serta cemburu dengan paras Putri Salju. Sang ratu sangat menginginkan dirinya menjadi wanita yang paling cantik di dunia. Tapi ia merasa terkalahkan dengan datangnya Putri Salju. Lalu ia pun berpikir untuk membunuh Putri Salju agar ia bisa menjadi wanita yang paling cantik di dunia. Sang ratu pun mengutus pemburu untuk membunuh Putri Salju. Tentunya si pemburu tidak bisa menolaknya dan menyanggupi perintah ratu. Namun, saat pemburu sudah menemukan Putri Salju, ia tidak tega untuk membunuhnya karena dia sebenarnya tahu bahwa Putri Salju tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pemburu pun akhirnya menyuruh Putri Salju untuk pergi melarikan diri sejauh mungkin agar ratu tidak bisa menemukannya lagi. Putri Salju pun pergi berlari jauh ke dalam hutan. Ia tersesat dan ketakutan. Tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah pondok. Putri Salju sangat ragu untuk mengetuk pondok tersebut. Tapi ia juga sangat membutuhkan tempat untuk berlindung. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan semua keberaniannya dan mengetuknya. Tak disangka-sangka, pintu itu tiba-tiba terbuka dan tidak dikunci, dan langsung terbuka saat Putri Salju mengetuknya.
Pondok itu sangat berantakan sekali. Dan tidak ada penghuninya sama sekali. Putri Salju pun membersihkan seisi pondok itu. Di dalam sana, ia menemukan 7 tempat tidur yang berukuran kecil sekali. Putri Salju mengira bahwa itu tempat tidurnya anak-anak. Putri Salju mengira yang tinggal di pondok itu adalah anak-anak. Putri Salju pun mengistirahatkan kepalanya sejenak, dan ia malah tertidur. Di waktu yang bersamaan, ketujuh kurcaci itu pun datang ke pondok itu. Sedang berjalan dengan semangat menuju rumahnya. Mereka sudah membayangkan kasur-kasur yang empuk dan nyaman karena mereka sudah bekerja seharian. Namun saat mereka sampai, mereka justru menemukan seorang perempuan cantik sekali yang tertidur di kasur mereka. Mereka ingin membangunkan Putri Salju, tapi ia tidak tega karena Putri Salju terlihat sangat lelah. Akhirnya, saat Putri Salju terbangun, ia terkejut dan terpesona dengan 7 kurcaci yang sedang melihat dirinya tidur. Para kurcaci itu pun memperkenalkan diri mereka. Nama mereka adalah Popeye, Snazzy, Happy, Gumpy, Duck, Fasul. Maksudnya itu kok agak susah bacanya ya guys. Jadi maklumi aja ya guys. Boxful, kita pakai Boxful aja guys. Yang terakhir adalah Slappy. Lalu Putri Salju pun menceritakan alasan dirinya pergi jauh sekali ke dalam hutan. Para kurcaci pun merasa iba dan membiarkan Putri Salju untuk tinggal bersama mereka sementara waktu. Mereka berpesta dengan gembira. Bersama-sama, Putri Salju disambut dengan hangat oleh para kurcaci ini. Di istana, ternyata ratu sudah tahu. Tetap mengetahui bahwa Putri Salju itu masih hidup dan pemburu sudah membohonginya. Ia mengetahuinya dari sebuah cermin ajaib yang bisa memberitahu jawaban dari segala pertanyaan ratu. Ia pun sangat marah dan akhirnya ia berpikir untuk membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Sang ratu membuat sebuah ramuan ajaib yang dicampur dengan buah apel untuk membunuh Putri Salju. Keesokan harinya, saat para kurcaci sedang pergi bekerja, ratu menghampiri pondok di mana Putri Salju tinggal. Dan ia menyamar menjadi seorang nenek-nenek yang menawarkan Putri Salju sebuah apel. Putri Salju pun ingin menerima pemberian si nenek tua tersebut tanpa merasa curiga sedikit pun. Saat ia memakannya, ia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu saat ratu itu pergi kembali ke istana, ada badai yang tiba-tiba datang
dan petirnya menyambar ratu. Ia pun terjatuh ke dalam jurang dan ia tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Sedangkan para kurcaci sangat terkejut saat mereka pulang melihat putri salju yang tidak sadarkan diri. Mereka mencoba segala cara, tapi tidak berhasil. Akhirnya, pada suatu hari, seorang pangeran tampan datang menghampiri pondok itu karena ia ingin beristirahat setelah berkeliling hutan. Ternyata pangeran ini sudah mencari-cari putri salju sejak lama-lamanya. Para kurcaci pun membiarkan pangeran ini masuk. Ia melihat wajah putri salju dengan tatapan penuh cinta sedih karena putri salju tidak bisa terbangun. Sang pangeran pun menciumnya dengan tulus dan tiba-tiba putri salju pun terbangun. Ternyata mantra jahat itu bisa terpatahkan oleh ciuman cinta sejati. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke kerajaan dan menikah. Oke guys, itulah cerita dongeng anak Putri Salju dan 7 kurcaci. Kita tidak boleh jahat kepada orang lain ya teman-teman, agar kita tidak mendapatkan azabnya dari Allah. Selalu berbuat baik ya teman-teman. Aku ingatkan lagi nih guys, jangan lupa like, comment, share. Yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Maksudnya lonceng notifikasinya ya guys. Maaf kalau banyak yang salah dan kesalahan yang saya baca di sini. Saya masih kayak ada yang saya nggak bisa gitu loh guys bacanya, tapi saya tetap lanjutin. Ya udah, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Bye bye.